Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa soal latihan untuk menghadapi ujian sekolah mata pelajaran IPA tahun 2022. Selamat belajar ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih untuk yang stay tune selalu di channel ini. Untuk soal ujian sekolah sendiri akan terdiri dari 3 level atau tingkat kesulitan. Level 1 berupa soal pemahaman, level 2 berupa soal aplikasi atau penerapan, dan level 3 berupa soal penalaran. Materi ujian sekolah akan dimulai dari materi kelas 7, sehingga kita mulai materi pertama tentang gejala alam dan mikroskop. Ini contoh aja ya, seorang anak mengamati sungai di desanya ketika musim kemarau dan diperoleh catatan sebagai berikut. 1. Volume air sungai sedikit. 2. Tumbuhnya lumut di bebatuan. 3. Sungai ini habitat berbagai ikan kecil. 4. Aliran sungai tidak begitu deras. 5. Cahaya mataharinya cukup. Gejala biotik yang sesuai adalah, coba kalian cari mana yang termasuk gejala biotik. Gejala biotik artinya adalah gejala yang terdiri dari makhluk hidup. Yang mana coba? Jawaban yang benar adalah B. Tumbuhnya lumut di bebatuan dan sungai ini habitat berbagai ikan kecil. Ya, jadi di sini kan membahas tentang lumut bisa tumbuh di batuan kan karena adanya gejala makhluk hidup ya. Sedangkan ini ikan kecil bisa hidup di sungai. Sedangkan untuk nomor 1, 4, dan 5 ini tidak membahas tentang adanya makhluk hidup. Sehingga bukan termasuk gejala biotik, tapi termasuk gejala yang abiotik. Next ke nomor berikutnya, ini tentang mikroskop ya. Seorang siswa melakukan pengamatan preparat kering menggunakan mikroskop. Ia mengalami kendala, bayangan gambar yang terbentuk kurang tajam. Bagian mikroskop yang harus diubah agar hasil pengamatan tampak jelas adalah nomor. Kita harus mengingat kembali nama-namanya dulu ya. Nomor 1 ini adalah lensa okuler. Ini yang dekat dengan mata, fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan yang kedua, ini ada makrometer dan ada mikrometer. Ini untuk mengatur agar terbentuk bayangan yang lebih tajam, untuk memfokuskan bayangan. Sedangkan yang ketiga, ini adalah lensa objektif, lensa yang dekat dengan benda. Kemudian yang nomor 4 ini, di sini adalah cermin. Cermin terdiri dari cermin cekung dan juga cermin datar. Fungsinya untuk menangkap sinar ya, menangkap sinar atau cahaya agar nanti bisa dipantulkan ke benda ini. Nah, di sini tujuannya yang ditanyakan adalah agar hasil pengamatan menjadi jelas. Berarti untuk memperjelas yaitu nomor 2 ya, mikrometer dan makrometer ini bisa diputar-putar sampai terbentuk bayangan yang fokus. Oke, jadi jawabannya adalah B, 2. Kita masuk ke materi 2, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang ciri-ciri makhluk hidup di sini ada beberapa gambar. Gambar 1 sampai gambar 5. Pertanyaannya adalah ciri makhluk hidup tumbuh. Kita cari yang tumbuh. Mana di sini yang termasuk tumbuh? Nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini yang nomor 3. Ini adalah putri malu yang ketika disentuh dengan ujung pensil menjadi daunnya menutup. Kemudian berikutnya adalah beradaptasi. Ini yang nomor 4. Kaktus ini beradaptasi dengan mengubah daun-daunnya menjadi duri. Duri-duri ini akan memperkecil penguapan. Karena memang kaktus kan hidupnya di daerah yang kurang air. Jadi jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Setelah 20 hari, batang bertambah tinggi 8 cm. Sedangkan gambar B, setelah ditutup dengan plastik akan terdapat titik-titik air. Jadi makhluk hidup yang dilakukan dalam percobaan ini adalah yang A apa, yang B apa, ya secara berturut-turut. Yang A ini tentang
pertumbuhan. Ya benar, sedangkan yang B adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi jawabannya adalah C. Berikut ini. Ini apa? Ini adalah platypus, katak. Ini kura-kura. Ini adalah iguana. Nah, hewan-hewan yang memiliki kekerabatan yang paling dekat adalah, kalian bisa mengira-ngira saja untuk soal seperti ini. Cukup mudah ya. Ini yang hubungannya paling dekat adalah 3 dan 4 karena sama-sama reptilia. Sedangkan yang nomor 2 ini kan katak ya, katak termasuk amfibia, sedangkan ini platypus ini termasuk mamalia. Jadi mereka kekerabatannya cukup jauh. Soal selanjutnya tentang kunci determinasi. Perhatikan kunci determinasi hewan berikut. Kunci determinasi untuk hewan paus adalah kita harus mengingat ciri-cirinya bahwa paus itu termasuk hewan mamalia. Maka lebih mudah mengerjakannya dari bawah begini ya. Mamalia. Mamalia di sini adalah 5B. 5B. Jadi kita cari saja yang di optionnya ini paling belakangnya adalah 5B. Kalau mau kita urutkan, berarti 5B di sini kan mamalia ya, 5B. Kita cari yang 5. Nah, 5 angkanya di sini 5, berarti 3B. 3B, kemudian kita cari angka 3 di mana? Angka 3 di sini ada di 1B. Jadi urutan kunci determinasi untuk hewan paus adalah B. 1B, 3B, dan 5B. Kita ke materi berikutnya, yang keempat tentang ekosistem. Perhatikan dua skema jaring-jaring makanan berikut. Sebelah kiri untuk ekosistem kebun, sebelah kanan ekosistem sawah. Apabila populasi ular, ini ada ular, di sini juga ada ular, masing-masing ekosistem tersebut habis karena diburu, ekosistem yang lebih stabil, beserta alasannya adalah lebih stabil itu artinya dia memiliki makanan lain. Memiliki makanan lain itu apa? Sehingga dia stabil. Oke. Jawaban yang lebih tepat adalah D. Yang lebih stabil adalah ekosistem kebun. Karena masih ada populasi musang yang fungsinya sama dengan ular ya. Yang fungsinya sama dengan ular. Dia akan menggantikan peran ular dalam ekosistem. Kalau ekosistem sawah, begitu ularnya hilang nih, sudah tidak ada lagi yang memakan hewan-hewan lainnya. Sehingga jadi tidak seimbang lagi. Apabila populasi elang menurun, maka kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, kita urutkan saja, ini rantai makanannya ya, dimulai dari rumput sama pepohonan, nanti diurutkan, memakan apa dan memakan apa, maka kita cari kemungkinan yang paling sesuai. Misalnya kita coba dari A, populasi tikus meningkat, benar enggak ketika elangnya menurun? Elang di sini ya. Ketika elang menurun, tikus bisa meningkat. Benar ya. Kemudian populasi serigala menurun. Serigala di sini. Kenapa serigalanya menurun? Padahal tikusnya meningkat, harusnya serigala juga meningkat. Maka jangan memilih option A. Kita coba lagi option B. Populasi ayam menurun. Kita coba. Ayam menurunkah kalau elangnya menurun? Kalau elang menurun, harusnya ayamnya justru meningkat. Maka B juga salah. Untuk C, serigala menurun. Serigala akan menurun. Tadi sudah salah ya untuk serigala menurun. Kita langsung ke D saja. Ayam meningkat. Karena elangnya berkurang ya. Kemudian belalangnya menurun. Kenapa? Karena ayamnya meningkat. Jadi belalangnya lebih banyak dimakan oleh ayam. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita coba lagi, masih ke materi ekosistem. Ada ekosistem kebun. Ini elang diberi nomor 1, nomor 2 pohon, nomor 3 kupu-kupu, nomor 4 ayam, nomor 5 adalah tanaman atau bunga ini. Hubungan interaksi yang sesuai adalah tidak juga. Untuk soal ini kita harus memahami nama masing-masing pola interaksi.
di mana parasitisme adalah yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang netralisme adalah biasanya yang makanannya sama, terus mereka tidak bersaing. Untuk yang netralisme adalah biasanya yang makanannya berbeda, walaupun berada dalam satu wilayah, sehingga dia disebut netral karena tidak akan berebut makanan. Untuk mutualisme adalah apabila saling menguntungkan. Untuk mutualisme apabila saling menguntungkan, untuk predasi ini yang satu memangsa organisme lainnya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C, 3 dan 5. Kupu-kupu dan bunga, mutualisme. Lanjut ke materi kelima, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Ini tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk respirasi sel ditunjukkan oleh yang sebelah kiri ini untuk sel hewan, sebelah kanan untuk sel tumbuhan. Kita pelajari dulu nama masing-masing organel. Yang nomor 1 di sini adalah mitokondria. Ini untuk respirasi, langsung terjawab ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang nomor 3 di sini adalah retikulum endoplasma. Yang keempat adalah badan Golgi. Untuk yang sel tumbuhan, di sini P ada badan Golgi, Q vakuola, R adalah retikulum, R adalah mitokondria, S adalah dinding sel. Untuk lebih lanjut lagi materi tentang sel ini sudah saya bahas di video saya. Silahkan bisa di-scroll ya di konten channel ini. Bagian yang berfungsi untuk respirasi sel ditunjukkan oleh A, 1 dan R. Untuk respirasi, mitokondria. Masih tentang sel, namun di sini ada beberapa pernyataan. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan yang benar yang hanya terdapat pada sel hewan, yang hanya ada di sel hewan saja. Vakuola ini sel tumbuhan juga memiliki, hanya perbedaannya itu besar dan kecil. Untuk lisosom ini hanya ada di sel hewan untuk mencerna zat asing. Sentriol juga hanya ada di sel hewan untuk pembelahan sel, sedang badan Golgi ini ada di sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi yang hanya ada di sel hewan saja adalah 2 dan 3. Materi berikutnya tentang pencemaran lingkungan. Lahan pertanian di suatu daerah telah mengalami pencemaran tanah akibat tingginya penggunaan pupuk kimia. Rendahnya kesadaran warga dalam mengelola sampah juga memberi andil kerusakan lingkungan di daerah ini. Solusi masalah tersebut adalah melarang penggunaan pestisida berlebihan, pengolahan sampah organik menjadi pupuk tanaman, membatasi penggunaan sampah plastik kemasan, mengubah cara bertani dengan hidroponik. Ini keempat-empatnya bisa mengatasi permasalahan lingkungan. Namun, untuk di soal ini, di sini kan permasalahannya adalah penggunaan pupuk kimia. Karena masalahnya tentang penggunaan pupuk kimia, maka kita menjawabnya yang B. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk tanaman, sehingga nanti pupuknya akan diganti dari pupuk kimia ke pupuk organik. Contoh soal yang lain lagi, tentang masih ke pencemaran, suatu lahan gundul rawan longsor hendak ditanami kembali dengan bibit pohon. Beberapa tahun kemudian, lahan hijau kembali. Dampak kegiatan itu bagi lingkungan adalah yang mana? Jaringan tumbuhan. Di gambar ini adalah jaringan daun. Bagian yang ditunjukkan oleh X berfungsi. Sebelum tahu fungsinya harus tahu namanya dulu ya. Di sini adalah xilem. Dia fungsinya di bagian X ini adalah phloem, di mana phloem fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Sedangkan yang di sini berwarna pink ini adalah silemnya, di mana silem fungsinya untuk membawa air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian untuk yang ini, di sini adalah jaringan palisade, di mana disitulah tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan di sini jaringan spons atau bunga karang, di sini tempat menyimpan hasil fotosintesis. Sedangkan yang kuning ini ya, ini adalah epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Lanjutnya,
masih tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dia melakukan percobaan dengan gelas dikasih larutan eosin lalu diberi tanaman. Batang tanaman itu kemudian dipotong lalu diambil dan dilihat di mikroskop, ternyata kelihatan bagian-bagiannya yang sudah diberi nomor ini. Nah, yang ditanya adalah bagian yang warnanya merah. Biasanya apa yang warnanya merah? Ini merah karena adanya eosin. Ya, oke. Yang merah adalah yang menyerap air tadi, yaitu bagian nomor 2. Bagian nomor 2 ini adalah silem untuk mengangkut air dan garam mineral. Ya, sedangkan nomor 3 inilah floem, nomor 4 ini empulur, nomor 1 ini ke epidermis. Materi ke-8 tentang sistem gerak, di sini tentang kerja otot bisep dan trisep ketika menekuk lengan. Jika lengan bawah terangkat ke atas atau lengan menekuk, berarti otot X yaitu otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot Y atau otot trisep akan relaksasi. Sehingga jawabannya adalah hari yang X kontraksi, Y relaksasi. Maka jawabannya adalah B. Menanam sayuran di halaman rumahnya. Ibu memberikan perlakuan pada sayuran tersebut seperti gambar, diberi lancaran ya. Jenis gerak tumbuhan yang dialami tanaman tersebut adalah tigmotropisme karena arah gerak sulur batang dipengaruhi oleh letak batang bambunya ini. Jadi dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, maka disebut gerak tropisme. Karena rangsangnya itu rangsang sentuhan, maka namanya jadi tigmotropisme. Ke nomor 9 tentang sistem pencernaan makanan. Andini mengalami gangguan pencernaan dengan gejala suhu badannya naik turun, gejala pusing dan perut mual, kadang muntah. Setelah diperiksa dokter, ternyata Andini mengalami gejala tipes. Organ pencernaan yang terganggu adalah bagian mana kalau tipes? Tipes adalah bagian usus halus karena terkena bakteri melalui makanan. Berikutnya tentang soal uji makanan atau uji nutrisi. Di sini ada tabel, bahan makanan PQRS, bahan pengujinya ada Bioret, hasil percobaannya jadi biru, Q dengan Bioret jadi kuning, R dengan Lugal jadi biru, S dengan Benedict jadi orange. Kesimpulan percobaan tersebut yang benar adalah, jawabannya adalah bagian Q. Q ini mengandung protein karena Bioret ini untuk uji protein. Ya. Sedangkan R itu diuji dengan Lugol, hasilnya biru berarti mengandung amilum. Masih ke sistem pencernaan. Perhatikan tabel berikut. Organ, enzim, peran enzim pada proses pencernaan yang benar dalam tabel tersebut adalah di sini organ mulut dengan enzim, ada enzim petialin, fungsinya menguraikan amilum. Benar ya? Kemudian di lambung ada enzim renin untuk menggumpalkan protein susu. Ini juga benar. Di usus halus ada enzim tripsin untuk menguraikan protein menjadi pepton. Ini salah ya. Ini protein menjadi pepton itu bukan tripsin, tapi pepsin. Di pankreas ada erepsin, mengubah maltosa menjadi glukosa. Ini juga tidak benar ya. Maka jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Kita lanjut ke sistem peredaran darah. Berikut. Ini tentang adanya pembuluh darah, arteri, dan vena. Membahas tentang bagaimana aliran darahnya dan bagaimana denyutnya. Jawaban yang sesuai untuk melengkapi tabel di atas adalah, ya, kita lihat untuk arteri. Arteri itu kan pembuluh nadi, di mana aliran darahnya itu akan meninggalkan jantung. Untuk P. Karena meninggalkan jantung, denyutnya itu terasa. Denyut jantungnya terasa. Sedangkan vena atau balik, itu aliran darahnya akan kembali ke jantung atau menuju jantung. Dan untuk denyutnya tidak terasa. Maka jawaban yang lebih tepat adalah D. R menuju jantung, S tidak terasa. Untuk sistem peredaran darah cenderung ke gangguannya ya. Jadi kalian pelajari lebih banyak tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah.
Contoh soal, Bu Marini mengalami gangguan pada peredaran darahnya. Gejala yang dialami mudah lelah, wajah pucat, sering pusing, serta sering dingin pada tangan dan kakinya. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata kadar hemoglobinnya di bawah normal. Berdasarkan gejala yang dialami, jenis gangguan yang dialami wanita itu adalah, kita cek satu persatu, mana yang lebih tepat? Oke, yang lebih tepat adalah A. Anemia, karena di sini ciri-cirinya adalah kadar hemoglobin di bawah normal. Ini masih di peredaran darah, akan membahas tentang jantung. Perhatikan gambar jantung berikut, bagian jantung yang ditunjuk. Nah, kita mengingat nama-namanya dulu ya. Yang di sini adalah serambi kanan, ini serambi kiri, sini bilik kanan, sini bilik kiri. Nah, kalau yang berwarna biru ini artinya adalah darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Sedangkan yang berwarna merah adalah darah bersih, yaitu darah yang sudah mengandung O2. Nah, yang ditunjuk ini mengandung darah bersih karena warnanya merah. Dia adalah bilik. Bilik kiri. Bilik kiri berarti darahnya mengandung oksigen. Kalau mengandung oksigen akan siap dipompakan ke seluruh tubuh. Kita lanjut ke sistem pernapasan. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut ini. Diafragma berarti membahas tentang pernapasan perut. Ya, proses yang terjadi pada gambar ini kita lihat panahnya keluar nih ya. Kalau panahnya keluar artinya manusia ini atau orang ini sedang melakukan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang dikeluarkan berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi pada saat ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu A. Otot diafragma akan relaksasi, volume rongga dadanya akan mengecil, sehingga tekanan rongga dada akan lebih besar dari udara luar. Karena udara itu mengalir dari tekanan yang lebih besar atau tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka udara jadi dikeluarkan dari paru-paru. Oke, jawabannya A. Ini dulu ya, 1 glomerulus, 2 adalah tubulus contortus proximal atau TKP, 3 adalah tubulus contortus distal atau TKD, 4 adalah tubulus collectivus. Yang ditanyakan proses pengeluaran H+, K+, NH3 dan kreatinin terjadi di nomor berapa? Yaitu ada di nomor 3. Selanjutnya, sistem ekskresi cenderung ke gangguan pada sistem ekskresi. Seorang kakek mengalami sering nyeri saat buang air kecil dan kadangkala urin yang keluar berwarna merah muda. Setelah diperiksa oleh dokter melalui tes urin dan USG, disimpulkan bahwa pria tersebut mengalami gangguan batu ginjal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah, ini cara yang ditawarkan oleh option yang paling tepat hanya A, yaitu tembak laser untuk memecah kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu kebanyakan isi dari batu ginjal. Yang ketiga, sistem reproduksi. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian X. X adalah bagian ovarium. Fungsinya untuk ovulasi atau menghasilkan sel telur. Berikutnya tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Kandiloma merupakan gangguan pada sistem reproduksi manusia yang ditandai dengan munculnya benjolan seperti jengger ayam. Penyakit ini menular disebabkan oleh apa? Ini harus banyak baca untuk bisa menjawab soal ini ya. Jawaban yang benar adalah A.
human papilloma virus. Next ke materi persilangan. Seorang ahli pertanian hendak menyilangkan rambutan besar pohon tinggi B besar, B besar, T besar, T besar yang bersifat dominan penuh dengan rambutan kecil pohon pendek. B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka prosentase fenotip F2 yang unggul adalah jawabannya ini. Cara menghitungnya seperti ini. Coba kalian cermati ya. Kalian tulis dulu parentalnya atau induknya B besar, B besar, T besar, T besar dengan disilangkan dengan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Kita catat gametnya B besar, T besar dengan B kecil, T kecil. Sehingga keturunan pertamanya F1 adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Setelah itu keturunan pertama F1 ini akan disilangkan dengan sesamanya. Kalian catat gametnya. B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Kemudian yang sini juga, setelah itu kalian silangkan. Seperti ini, catat secara mendatar dan catat secara menurun. Ya. Lalu ini, B besar, catat sini. T besar, catat sini. Dan seterusnya sampai selesai. Lalu kalian catat perbandingan genotipnya. Oke, B besar, T besar. Nemu 1. B besar, T besar kecil. Dari sini kita cari dapat 2. Dan seterusnya. Sehingga untuk perbandingan fenotip itu yang muncul, yang bisa dilihat ya. Besar tinggi ada 9, besar pendek ada 3, kecil tinggi ada 3, kecil pendek ada 1. Terus yang unggul itu yang apa? Yang unggul adalah bukan yang pohon tinggi, tapi pohon pendek. Karena mudah dipetik kan kalau pendek. Pohon pendek tapi buahnya besar. Gitu. Besar pendek itu 3 dari totalnya 16. 3 per 16 kali 100, 18,75%. Yang selanjutnya tentang bioteknologi. Roti terbuat dari adonan tepung, telur, gula, ragi yang membuat adonan menjadi mengembang. Fermentasi umumnya dilakukan melalui penambahan ragi yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses yang terjadi pada adonan roti setelah ditambah ragi adalah jawabannya adalah A. Jamur ragi akan memproduksi karbon dioksida yang membuat adonan roti mengembang dan bertekstur ringan. Untuk belajar bioteknologi, di sini ada tips yang bisa kalian ingat-ingat untuk memudahkan menghafal ya. Teri, tempe, rhizopus, tasa, tape, Saccharomyces, rosa, roti dengan Saccharomyces, keas, kecap dengan Aspergillus, yola, yogurt dengan Lactobacillus, nadea, nata de coco dengan Acetobacter, one, oncom dengan Neurospora. Materi ke-16 tentang adaptasi seleksi alam dan teknologi reproduksi. Contoh pertama, Pak Amir seorang peternak sapi. Untuk mendapatkan keturunan sapi unggul, Pak Amir menggunakan teknik inseminasi buatan. Manfaat yang diperoleh oleh Pak Amir adalah inseminasi buatan hanya mendatangkan sperma dari sapi jantan, sehingga Pak Amir tidak perlu memelihara sapi pejantan. A. Contoh soal lainnya, seorang ahli ingin menggunakan teknologi reproduksi agar mendapatkan keturunan salah satu spesies hewan langka yang sama persis dengan induknya. Karena ingin sama persis dengan induknya, maka teknologi yang tepat adalah cloning. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Di sini ada gambar wortel. Perkembangbiakan vegetatif melibatkan satu induk saja dengan sifat hasil perkembangbiakan sama dengan induknya. Seperti tumbuhan pada gambar berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut bernama apa? Ini yang kadang keliru ya. Untuk wortel ini ikutnya adalah umbi akar. Nah, karena di sini adalah sebenarnya akar yang berkembang menjadi umbi atau yang berisi cadangan makanan di akar. Ciri-cirinya kalau kalian wortel ini ditancapkan gitu aja ya. Itu tidak ada mata-mata tunas untuk membuat
tumbuhan, sinar matahari. Setelah itu daunnya dipetik, ya, dipetik, di sini direbus di air biasa. Setelah itu diambil, dimasukkan ke tabung reaksi yang diisi alkohol. Lalu tabung reaksi itu direbus di air biasa begini ya. Setelah itu diambil daunnya, setelah jadi putih begini, ditetes dengan yodium seperti nomor 5. Daun yang direbus pada percobaan nomor 2 dan 3 adalah daun yang ditutup dengan aluminium foil pada bagian tengahnya. Maka akan ada perbedaan warna daun setelah ditetesi dengan yodium pada nomor 5. Kesimpulannya adalah D. Bagian daun yang ditutup tidak berfotosintesis, sedangkan bagian yang terbuka berfotosintesis. Selanjutnya adalah percobaan Ingenhousz. Pada percobaan ini, untuk rangkaian 1 diletakkan di luar ruangan, sedangkan alat percobaan 2 diletakkan di dalam ruangan. Setelah diamati selama 30 menit, perangkat percobaan 1 menghasilkan gelembung udara lebih banyak dari perangkat percobaan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa fotosintesis membutuhkan sinar dan menghasilkan oksigen. 18. Keterkaitan antar sistem organ. Hasil pemeriksaan laboratorium seorang laki-laki dewasa sebagai berikut. Mana hasilnya? Ini dia. Jenis pemeriksaannya ada trombosit, leukosit, hemoglobin, dan seterusnya. Dokter mendiagnosa terjadi komplikasi penyakit di lelaki dewasa tersebut. Penyakit yang harus ditangani lebih dulu adalah diabetes mellitus. Data yang menunjukkan adanya penyakit diabetes mellitus adalah yang mana dari pemeriksaan ini adalah A. Gula darah saat puasa dan gula darah setelah makan yang terlalu tinggi, serta terjadi infeksi karena adanya trombosit yang naik. Jadi di sini tandanya adalah hasil tes gula darah ketika puasa dan tidak puasa. Ini hasilnya adalah tinggi. Ini yang menunjukkan dia tinggi ya. Diabetes mellitus. 19. Peranan organisme tanah. Beberapa organisme tanah berperan dalam menjaga kondisi tanah. Peranan kaki 1000 dalam menjaga kondisi tanah adalah apa perannya? Ya, kaki 1000 ini cenderung C ya, membentuk pori-pori tanah dari pergerakannya. Kalau pori-pori tanahnya besar, banyak pori-pori, nanti banyak oksigen sehingga tanahnya akan subur dan gembur untuk ditanami tumbuhan. 20. Teknologi ramah lingkungan. Biofuel merupakan salah satu hasil teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Biofuel dibuat dari bahan-bahan organik yang difermentasi. Manfaat biofuel untuk apa di lingkungan? Bagi lingkungan ya. Bagi lingkungan adalah A. Sisa pembakarannya akan ramah bagi lingkungan. Berikutnya tentang biopori. Biopori merupakan metode alternatif untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Biopori ini dapat memperkaya kandungan air hujan, karena air hujan diresapkan ke dalam tanah yang mengandung lumpur dan bakteri, sehingga air akan mengandung mineral yang diperlukan oleh kehidupan. Keuntungan biopori adalah, apa keuntungannya? Membunuh organisme yang berbahaya bagi kesehatan. Nomor 21, zat aditif dan adiktif. Aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Kalau adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Ya, di sini contoh ini diambil dari soal yang dulu pernah ada ya. Narkoba yang mengandung stimulan atau menstimulasi membuat orangnya jadi lebih semangat. Itu adalah nomor 2, kokain dan ekstasi. Sedangkan ini zat yang mengandung nikotin, yaitu ada tembakau dan rokok 2 dan 4. Berikutnya masih aditif. Sebuah industri rumah tangga membuat sirup nanas madu dengan beberapa bahan, diantaranya nanas segar, madu, sorbitol, tartrazin, air, asam sitrat, dan natrium benzoat. Yang ditanyakan fungsi sorbitol dan tartrazin adalah sorbitol itu pemanis, kalau tartrazin adalah pewarna kuning.
Oke, jadi jawabannya adalah D. Masih zat adik. Sekarang ke zat adiktif. Seorang artis tertangkap polisi saat sedang melakukan pesta narkoba. Barang bukti yang ditemukan berupa LSD dan jarum suntik. Berdasarkan pengaruhnya terhadap saraf pusat, zat adiktif yang digunakan artis tersebut termasuk dalam golongan. Masuk apa ya LSD? LSD itu ikut halusinogen. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas latihan-latihan soal persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA, Biologi. Nah, untuk latihan soal yang fisika, insya Allah segera menyusul di channel ini ya. Silahkan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.